Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya atas nama Khairul Anam dan Muhammad Ilham akan coba mempresentasikan terkait dengan metode penelitian, yaitu metode prototype. Metode prototype adalah metode pengembangan sistem perangkat lunak SLDC, di mana prototipe dibangun, diuji, dan kemudian dikerjakan ulang seperlunya sampai hasil yang dapat diterima dicapai dari sistem atau produk yang lengkap dapat dikembangkan. Model ini bekerja paling baik dalam skenario di mana tidak semua persyaratan proyek diketahui secara rinci sebelumnya. Ini adalah proses berulang, coba-coba yang terjadi antara pengembang dan pengguna. Kemudian langkah-langkah dalam metode prototipe. Langkah pertama yaitu pengumpulan persyaratan dan analisis. Langkah yang kedua keputusan cepat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat prototipe. Langkah yang keempat penilaian atau evaluasi pengguna. Langkah yang kelima penyempurnaan prototipe. Langkah keenam pengembangan rekayasa produk. Selanjutnya yaitu jenis-jenis prototipe. Ada beberapa jenis metode prototipe yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembang berdasarkan kebutuhan mereka. Jenis yang pertama yaitu cepat membuang. Artinya metode ini melibatkan mengeksplorasi ide-ide dengan cepat mengembangkan prototipe berdasarkan persyaratan awal yang kemudian direvisi melalui umpan balik pelanggan. Jenis yang kedua yaitu instrumental. Teknik ini memecah konsep untuk produk akhir menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan prototipe dibuat untuk masing-masing. Pada akhirnya, prototipe ini digabungkan menjadi produk akhir. Jenis yang ketiga dari metode prototipe yaitu evolusioner, yaitu pendekatan menggunakan prototipe kerja terus-menerus yang disempurnakan setelah setiap iterasi umpan balik pelanggan. Jenis yang keempat yaitu ekstrim. Metode prototipe ini digunakan khusus untuk pengembangan web. Semua prototipe web dibangun dalam format HTML dengan lapisan layanan dan kemudian diintegrasikan ke dalam produk akhir. Yang selanjutnya keuntungan metode prototype. Ada beberapa keuntungan metode prototype. Yang pertama adalah kurangi resiko persyaratan pengguna yang salah. Yang kedua, baik di mana persyaratan berubah atau tidak terikat. Yang ketiga, proses terlihat teratur membantu manajemen. Dan yang keempat, dukung pemasaran produk awal. Dan yang kelima, mengurangi biaya pemeliharaan. Dan yang terakhir, kesalahan dapat dideteksi lebih awal karena sistem dibuat berdampingan. Kekurangan metode prototipe. Metode prototipe memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, prototipe yang tidak stabil atau diimplementasikan dengan buruk seringkali menjadi produk akhir. Yang selanjutnya, memerlukan kolaborasi pelanggan yang luas. Yang ketiga, membebani uang pelanggan. Yang selanjutnya, membutuhkan pelanggan yang berkomitmen. Selanjutnya, sulit untuk diselesaikan jika pelanggan menarik diri. Prototyping evolutioner. Prototyping evolutioner ini adalah metode pengembangan perangkat lunak di mana pengembang atau tim pengembang pertama kali membangun prototipe. Setelah menerima umpan balik awal dari pelanggan, prototipe berikutnya diproduksi, masing-masing dengan fungsionalitas atau peningkatan tambahan hingga produk akhir muncul. Kesimpulan dari metode prototipe. Kesimpulannya harus digunakan ketika persyaratan produk tidak dipahami dengan jelas atau tidak stabil. Ini juga dapat digunakan jika persyaratan berubah dengan cepat. Sekian informasi mengenai SDLC, metode prototipe dalam proses pengembangan perangkat lunak dari konsep coding. Semua artikel ini mengenai pengembangan perangkat lunak ini dapat bermanfaat dan membantu. Itulah
mengenai pembahasan dari metode penelitian, yaitu metode prototipe, mulai dari pengertian, kemudian jenis-jenis metode prototipe tersebut, kemudian langkah-langkahnya, ada juga pembahasan mengenai keuntungan dan juga kekurangan dari metode prototipe. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.